adik-adik, kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah online kita hari ini. Miss harap adik-adik semuanya tetap semangat dan setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Miss Elis mau menyapa adik-adik semuanya di setiap sektornya masing-masing. Siap untuk disapa oleh Miss Elis? Siap disapa oleh Tuhan Yesus? Oke, Miss mulai ya menyapa adik-adik semuanya. Selamat sore, beringin luar, apa kabar? Baik, selamat sore, beringin dalam, apa kabar? Baik, selamat sore, semencirim, selamat sore, bawang, selamat sore, Pinang, apa kabar? Baik, Miss. Selamat sore, setia luhur, apa kabar? Baik. Selamat sore, pembangunan, apa kabar? Baik. Selamat sore, Kapuas, selamat sore, lorong gereja, selamat sore, Tembung, apa kabar? Baik, 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 Miss. Oke. Baik, harap semuanya adik-adik dalam keadaan baik ya dan dalam penyertaan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah. Mari kita ambil sikap kita, sikap rendah hati dan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian. Yesus, ku manggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku, menuntun, memimpin setiap jalan hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami boleh baik, kami boleh sehat, dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Dan pada sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami akan memuji Tuhan, Tuhan yang boleh memberkati kami di rumah kami masing-masing, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan memuji Engkau, dan kami setia untuk terus mengikuti ibadah, dan kami boleh berkati, dan kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami siap memuji Engkau. Amin. Baik adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya, dibuka dari Kejadian pasal 29 sampai pasal 30. Wah, panjang ya nak, banyak ya ayatnya, iya adik-adik. Tapi Miss harap meskipun panjang, adik-adik tetap membacanya, oke? Nah, sekarang letakkan Alkitabnya. Sekarang dengarkan Miss Elis. Firman Tuhan hari ini tentang Yakub di rumah Laban. Apa adik-adik? Yakub di rumah Laban. Sebelum Miss cerita, mari terlebih dahulu kita saksikan video berikut ini. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya,
dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku, maka orang lain, maka tinggallah padaku." jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu-minggu yang lalu tentang Yakub menipu ayahnya siapa? Ishak. Kenapa Yakub menipu? Karena dia ingin mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak. Nah, sekarang
firman Tuhan menceritakan kehidupan Yakub, di mana Yakub ditipu oleh pamannya. Siapa pamannya? Laban. Nah, apa yang ditipu? Nah, tadi adik-adik sudah menyaksikan bahwa apa? Yakub sangat mengasihi Rahel. Ya, dia mau bekerja selama 7 tahun kepada Laban hanya untuk mendapatkan Rahel. Nah, tapi adik-adik, dia ditipu. Setelah 7 tahun dia bekerja, ternyata bukan Rahel yang diserahkan, bukan Rahel yang diberikan kepada Yakub, tapi siapa adik-adik? Lea, kakaknya si Rahel. Nah, akhirnya apa adik-adik? Merasa kesal lah Yakub ya, merasa sedih ya. Karena apa? Dia sudah dibohongi. Dan pada akhirnya Yakub harus bekerja 7 tahun lagi adik-adik untuk mendapatkan Rahel. Nah, akhirnya Yakub bekerja selama 7 tahun. Dan dia mendapatkan Rahel, perempuan yang sangat dikasihinya adik-adik. Nah, akhirnya apa yang terjadi lagi dalam kehidupan Yakub? Di dalam kehidupan keluarga Yakub. Dia bersama dengan Lea, dia bersama dengan Rahel, bahkan ada budaknya Lea dan juga budaknya Rahel ya. Kalau adik-adik baca semua tentang kehidupan mereka ya, Lea iri sama Rahel, Rahel juga iri sama si Lea, ya kan? Lea iri karena Yakub lebih mengasihi si Rahel. Rahel iri kepada si Lea karena Lea bisa memberikan anak kepada Yakub. Nah, di dalam pergumulan Rahel, di dalam pergumulannya si Lea, mereka tetap datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Tuhan mengabulkan permohonan-permohonan Lea dan juga Rahel. Akhirnya mereka diberikan anak, dan anaknya Yakub akhirnya jadi apa? 12 orang. 12 anaknya si Yakub. Itulah yang akan menjadi keluarga bangsa yang besar dari keturunan Yakub. Nah, ingat waktu firman Tuhan tentang Esau dan Yakub, ya kan? Mereka di dalam kandungan ibunya, ya kan? Mereka bertolak-tolakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kedua bangsa akan bertolak-tolakan. Dan bangsa anak yang muda akan menjadi pemimpin anak yang paling besar. Siapa anak yang muda itu? Yakub adik-adik. Sejak di dalam kandungan, Yakub sudah dipilih, sudah ditetapkan menjadi bangsa yang besar, menjadi orang yang hebat. Tetapi adik-adik, Yakub melakukan kesalahan, yaitu apa tadi? Dia berbuat curang, dia menipu ayahnya, ya kan? Dia berbuat salah kepada kakaknya Esau. Akhirnya kan kakaknya jadi benci sama Yakub. Nah, karena perbuatan Yakub itulah dia mendapatkan dampaknya adik-adik. Dia ditipu oleh Laban tadi kan? Kehidupan keluarganya tadi, istri-istrinya jadi tidak akur. Nah, itulah adik-adik. Kalau melakukan kesalahan, pasti ada dampaknya. Pasti ada kerugian-kerugian yang kita alami ketika melakukan kesalahan. Tetapi ingat, Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia mau anak-anaknya mengakui kesalahan, datang kepada Tuhan, dan mau merubah dirinya, berubah dari segala kesalahan-kesalahannya. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mau belajar bagaimana kita mendapatkan sesuatu itu. Jangan secara gampang, ya kan? Jangan kayak Yakub itu, ya kan? Mau mendapatkan berkat, dia akhirnya menipu. Akhirnya apa dampaknya? Sangat mengerikan. Kalau adik-adik baca seterusnya ayat-ayat itu,
Dia dikejar-kejar oleh abangnya Esau. Esau sangat benci sama sama Yakub karena apa? Dia sudah menipu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Jangan sekali-sekali mau menipu ya. Jangan sekali-sekali berbohong. Nah, misalnya pada saat ini sedang pandemi ya kan, belajar di rumah. Ada tugas yang dikasih oleh bapak ibu gurunya. Jangan orang tuanya disuruh mengerjakan. Ya kan? Biar cepat selesai, biar dapat nilai yang bagus. Mamaku aja yang ngerjakan, kakakku aja yang mengerjakan. Aku duduk tenang-tenang aja, aku main game aja, atau aku main-main keluar aja. Kan gak tahu guruku siapa yang ngerjain, yang penting selesai tugasku. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Ya memang cepat selesai, bagus nilai kamu, tapi ada dampaknya loh adik-adik. Apa? Adik-adik nanti nggak mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Adik-adik nggak terbiasa nanti mengerjakan soal-soal. Nanti ketika ujian, adik-adik gimana? Nggak tahu kan, nggak mungkin dipanggil mamanya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Atau nanti setelah, kan kita nggak tahu pandemi ini apakah selalu pandemi. Ketika nanti tiba-tiba tatap muka, gurunya menanyakan tentang pelajaran, tentang tugas-tugas selama ini, adik-adik gak bisa menjawab. Karena apa? Karena orang tua yang ngerjakan. Nah, jadi gak boleh seperti itu adik-adik ya. Di masa sulitmu, mungkin sulit untuk memahami pembelajaran, mari datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan bantu kamu untuk mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Atau apa kondisimu saat ini, sesulit apapun, lihat Rahel, Lea ketika dalam kesulitan dia datang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya pun juga adik-adik Yakub, nanti kalau adik-adik baca seterusnya, nah dia mengakui kesalahannya, dia datang kepada abangnya meminta ampun, ya kan, mengakui kesalahannya, dan akhirnya pun hubungan mereka baik. Ya adik-adik, itulah yang Tuhan ingin. Tuhan akan menyertai seluruh kehidupan adik-adik, asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, inilah firman Tuhan kita saat ini. Baik adik-adik, ayat hafalannya hari ini Kejadian 28 ayat 15b. Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Mari katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jati yang terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jati yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kami, bahwa Tuhan adalah Allah yang patut kami percayai, dan Tuhan akan menolong kami apapun kondisi kami ya Tuhan, asalkan kami tetap percaya dan setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun, mungkin selama ini kami jarang ataupun meragukan Tuhan, kami terkadang tidak
taat kepada Tuhan dan kami mengandalkan diri kami masing-masing, bahkan orang tua kami ya Tuhan. Kami mohon ampun untuk itu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali. Dan kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami tetap terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya Tuhan yang boleh tolong kami agar kami tetap setia mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap kesalahan dan keberdosaan kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, shalom adik-adik, sampai bertemu di hari yang lain. Oke adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.